Shalom teman-teman edisi Youth. Mari bersama-sama bawa syukur kita, bawa hati kita mau menyembah Tuhan. Sebelum itu mari bersatu dalam doa. Tuhan, kami bersyukur, kami datang padamu Tuhan dengan segala syukur kami, dengan grateful heart, dan kami rindu Tuhan untuk memujimu, menyembahmu, untuk menyenangkan hatimu. Bertatalah Tuhan atas pujian kami, atas penyembahan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, semua yang percaya sama-sama katakan amin. Selalu dekat, mendengar suaramu Bapa, lebih dari segalanya. Ku ingin mengenalmu, rahasia hatimu, hanya itu rinduku. Memilihmu bagian yang terbaik, selamanya tak akan terganti. Harta yang paling berharga, hanya Kau Yesus selamanya. Mari bersama-sama pujikan dengan segenap hatimu. Ku ingin selalu dekat, mendengar suaramu Bapa, lebih dari segalanya. Ku ingin mengenalmu, rahasia hatimu, hanya itu rinduku. Angkat tanganmu. Memilihmu bagian yang terbaik, selamanya tak akan terganti. Yes Jesus, harta yang paling berharga, hanya Kau Yesus selamanya. Memilihmu bagian yang terbaik, selamanya tak akan terganti. Harta yang paling berharga, hanya Kau Yesus selamanya. Harta yang paling berharga, hanya Kau Yesus selamanya. Satu yang paling berharga, satu yang paling berharga, hanya Kau Yesus selamanya. Mari yang mengasihi Tuhan, bersama-sama angkat pujianmu, sembahmu kepada Yesus yang paling berharga dalam hidup kita. Oh, Engkau yang paling berharga Tuhan dalam hidup kami. Oh, haleluya. Yeah.
Yesus memilihmu bagian yang terbaik, selamanya tak akan terganti. Harta yang paling berharga, harta yang paling berharga, satu yang paling berharga, hanya Kau Yesus selamanya. Kami berterima kasih Tuhan karena kesempatan yang Kau beri di mana kami boleh beribadah walaupun secara online. Dan dimanapun kami berada Tuhan, aku berdoa supaya Engkau memberkati setiap kami, Engkau menjaga kami oleh kuasa darah-Mu. Dan jika ada kami yang terjangkit virus Omikron COVID ini Bapa, Engkau sembuhkan kami, keluarga kami, sehingga kami boleh sehat kembali. Dan dimanapun kami berada, kami percaya kalau Engkau pasti melawat setiap kami. Dan sebentar kami juga akan mendengarkan sedikit dari firman-Mu, urapi hamba-Mu, urapi setiap kami mendengar, supaya hari ini berbicara mengenai kasih. Kasih itu boleh kami terapkan dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Kami memulai firman Tuhan hari ini di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Oke guys, pertama-tama aku ucapin shalom dulu untuk kita semua. Dan aku mau ucapin Gong Si Fa Cai, ya, Happy Chinese New Year. Semoga angpau kalian berlimpah-limpah, dan kalau banyak uangnya jangan lupa untuk traktir pemimpin kalian di Endisius. Dan itu yang pertama. Yang kedua, aku juga mau umumin kalau Endisius Sabtu ini, ya, hari ini kita balik secara online. Kita tidak onsite lagi karena kita ngelihat juga yang kena virus Omikron juga banyak, dan juga mulai banyak nih teman-teman dekat yang kena. Dan tujuannya sih untuk menjaga aja supaya pelayan Tuhan, jemaat, pemimpin semua juga dijaga. Makanya kita juga balik lagi ke online. Dan ya, aku berdoa supaya kalian semua sehat, ya, jaga prokes tetap, dan jangan kemana-mana kalau misalkan nggak bisa. Oke, dan bulan ini guys, ya, bulan ini kita juga udah masuk ke bulan yang baru, bulan Februari. Dan biasanya kalau bulan Februari kan berbicara mengenai kasih. Karena itu firman Tuhan hari ini aku beri judul Love Dare, ya, Love Dare. Dan tema bulanan kita juga namanya Love Dare. Apa maksudnya Love Dare? Itu berani mengasihi. Dan berbicara mengenai Love Dare, berani untuk mengasihi, mungkin aku akan mulai dengan sebuah pertanyaan dulu untuk kalian. Apakah kalian berani, ya, untuk mengasihi pasangan kalian? Apakah kalian berani untuk mengasihi keluarga kalian? Apakah kalian berani untuk mengasihi teman-teman kalian, orang-orang di sekitar kalian, teman-teman baik kalian? Berani nggak? Tentu banyak dari kita yang berpikir, bukankah itu hal yang natural? Ya, oke. Natural, tetapi ternyata kasih itu tuh nggak segampang itu loh. Setelah aku mempelajari, mempersiapkan khotbah hari ini, makna dari kasih itu cukup kompleks. Dan hari ini kita akan belajar guys, hari kita akan belajar kenapa kita harus berani untuk mengasihi, dan challenge apa aja yang akan kita temukan dalam kita mengasihi. Kenapa? Karena kasih itu bukanlah sekedar perasaan, ya, yang akan terus berubah, nggak gitu. Kasih sejati adalah mengasihi tanpa syarat apapun. Dan kasih yang mengasihi tanpa syarat ini kita udah terima lewat Tuhan Yesus. Kasih Tuhan yang agape, kasih yang memberikan kita nyawanya, memberikan segalanya at the cost of his life dan sebagainya. Dan hari ini kita mau belajar guys, challenge yang akan kita temukan dalam mengasihi. Karena itu jangan mudah untuk ngomong aku mengasihi. Karena di dalam kasih itu ada makna yang sangat dalam, makna yang cukup kompleks. Karena itu hari ini aku akan mendorong kita semua untuk berani untuk mengasihi. Dan kita mau belajar 3 tantangan, 3 challenge kebenaran tentang kasih. Ya. Yang pertama adalah kasih itu selalu sebuah keputusan. Ini penting. Ya.
kasih itu adalah sebuah keputusan. Satu hal yang kita mau pelajari kalau kasih itu bukanlah sebuah perasaan. Kasih adalah sebuah keputusan. Kasih itu sabar. Sabar itu artinya saya mengambil keputusan untuk sabar. Kasih itu murah hati, artinya saya mengambil keputusan untuk murah hati. Saya akan bacakan ayat firman Tuhan dari 1 Korintus 13 ayat yang keempat sampai ayat yang ketujuh. Aku akan baca ya. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati, ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong, ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Ia tidak bersukacita karena ketidakadilan, tetapi karena kebenaran. Ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Dari sini kita melihat kalau ada 3 bagian ya guys ya. Bagian pertama adalah karakteristik dari kasih, yaitu sabar, murah hati. Bagian kedua adalah tindakan-tindakan yang tidak mencerminkan kasih, yang tidak memegahkan diri, tidak sombong, dan lain sebagainya. Dan yang ketiga adalah ketika kasih itu dikaitkan ke segala hal. Nah guys, kita akan lebih fokus ke bagian yang pertama, yaitu kasih sabar, kasih itu murah hati. Di dalam bahasa aslinya, sabar itu berarti terus menerus untuk sabar. Itu bukan kata sifat, tetapi terus menerus untuk sabar itu artinya adalah kata kerja. Artinya kita harus terus menerus mengusahakan untuk terus sabar. Nah ini yang aku bilang adalah kalau kasih adalah sebuah keputusan dan bukan sebuah perasaan. Kalau kasih sebuah perasaan, hari ini aku mengasihi pasanganku, aku mengasihi orang tuaku karena mereka baik sama aku, dan besok ketika mereka lagi nyebelin, kasih kita berubah, aku tidak mengasihimu. Itu bukan kasih yang di dalam kekristenan. Itu bukan definisi kasih dalam kekristenan. Definisi kasih adalah sebuah keputusan. Tidak ada external factors yang bisa menggantikan ya hal itu. Jadi kasih adalah sebuah keputusan. Dan ini adalah sebuah hal yang penting untuk kita ketahui. Dan ini adalah sebuah challenge yang luar biasa. Karena nggak mudah. Mengasihi tanpa perasaan, mengasihi karena keputusan itu sulit. Karena itu butuh komitmen yang sangat tinggi. Dan orang-orang yang udah punya pacar di sini, atau mungkin yang aku nggak tahu apa kalian udah yang berkeluarga atau belum, atau nggak kalian masih anak-anak, punya orang tua yang nyebelin, nggak mudah. Bener nggak sih? Sangat nggak mudah, sangat sulit. Karena apa? Karena kalau ketika orang tua kita lagi nyebelin, sulit untuk kita bisa mengasihi mereka. Tetapi hari ini firman Tuhan mengingatkan kita, challenge yang pertama ini mengingatkan kita kalau kasih itu adalah sebuah keputusan, bukan sebuah perasaan. Ya, sabar tadi, terus menerus untuk sabar, itu artinya adalah kata kerja di mana kita harus terus menerus mengupayakannya. Murah hati atau bahasa aslinya berbuat baik. Kita harus mengusahakan untuk terus berbuat baik, dan hal itu tidak mudah. Dan ini adalah challenge yang pertama, guys. Kasih adalah sebuah keputusan. Ya. Jadi sebelum kita bisa ngomong ke orang, aku mengasihimu, tanyakan ke diri kita masing-masing. Apakah kita bisa berkomitmen untuk terus mengasihi walaupun keadaan tidak baik? Karena kasih adalah sebuah keputusan dan bukan perasaan. Itu poin yang pertama atau challenge yang pertama. Itu challenge yang kedua, guys. Ya. Yang pertama tadi kasih selalu adalah sebuah keputusan, kasih adalah sebuah keputusan. Yang kedua adalah kasih itu selalu mengambil inisiatif yang pertama. Ini juga penting nih, dan ini gak mudah, ini challenge-nya sangat luar biasa. Yang kedua, kasih itu selalu mengambil inisiatif yang pertama. Aku akan bacakan ayat firman Tuhan di dalam 1 Yohanes 4 ayat yang ke-10. Dikatakan, inilah kasih itu, bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Di sini kita belajar kalau kasih itu selalu mengambil inisiatif pertama untuk menyatakannya.
Dan Allah mengambil inisiatif duluan bagi kita untuk mengasihi kita dan berkorban bagi kita. Kalian bisa bayangin gak sih kalau misalkan Tuhan gak berinisiatif untuk menyelamatkan kita? Mungkin kita gak ada sampai hari ini. Dan aku juga bisa berbicara mengenai experience aku dalam hubungan. Karena aku juga punya pacar gitu ya. Dan mungkin kalian juga punya pacar. Kalian ada yang juga lagi menggebet, senggol sana, senggol sini. Dan aku mau kasih sama kalian kalau in order untuk sebuah hubungan itu bisa langgeng, hubungan itu bisa sampai ke pernikahan, ya, hubungan itu bisa healthy, itu selalu ada yang namanya inisiatif. Tanpa adanya inisiatif, maka hubungan yang long last itu akan sulit. Dan aku berbicara mengenai experience aku dulu nih. Dan aku orangnya Aku orangnya tuh cuek sih. Aku orangnya sangat cuek. Aku orangnya juga gak perfect gitu. Aku masih banyak kekurangan. Aku banyak salah juga. Dan aku orangnya juga cukup keras kepala. Dan especially aku orangnya juga batu dan galak juga sih sedikit. Jadi aku banyak kekurangannya gitu. Dan kalau lagi berantem sama pacar, biasanya kita juga sering ngelakuin ya. Kalau lagi berantem sama pacar, berantem sama pasangan kita suka banyak ngomong hal-hal yang menyakitkan, yang kadang-kadang kita juga nggak maksud sebenarnya kan. Nah, aku ingin kasih sama kalian kalau misalkan harus ada di antara kita atau pasangan kita itu yang mengambil inisiatif untuk lebih sabar dulu. Ada yang mengambil inisiatif untuk berubah dulu, gitu. Dan itu pun yang terjadi sama diriku. Pasanganku yang berinisiatif dulu nih untuk sabar, untuk berubah, dan itu menginspirasi aku. Dan belajar juga dari kehidupan Yesus, kalau yang Yesus lakukan adalah inisiatif untuk kita manusia. Dan ini adalah challenge kedua guys, challenge kedua yang sulit ya, tantangan kita nih untuk mengasihi. Dan sebelum kita ngomong saya berani untuk mengasihi, kalian pikirkan baik-baik dulu. Ini challenge yang kedua ini really important. Karena gak gampang juga untuk mengambil inisiatif. Karena inisiatif itu artinya kita harus nurunin ego kita, nurunin keinginan hati kita. Dan itu gak mudah. Nah itu gak mudah banget. Tapi bagi kalian yang bisa melakukannya, dan kalian bisa mengikuti apa yang Yesus lakukan, itu luar biasa banget. Ya, itu yang kedua guys, challenge yang kedua. Kasih selalu mengambil inisiatif yang pertama. Dan yang ketiga, yang terakhir. Yang pertama apa tadi? Kasih selalu sebuah keputusan. Yang kedua, kasih selalu mengambil inisiatif. Yang pertama. Dan yang ketiga adalah kasih selalu menuntut pengorbanan. Gitu. Yohanes 3 ayat 16 mengatakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Kasih sejati itu selalu berkorban, selalu rela untuk berkorban. Ya, ada sebuah quote yang luar biasa, the desire to benefit others even at the cost of ourselves. Jadi ini adalah challenge yang ketiga, kasih selalu menuntut pengorbanan. Jadi sebelum kalian bilang aku berani untuk mengasihi, aku mengasihi kamu, pikirkan ini dulu. 3 hal ini, kasih selalu sebuah keputusan, kasih selalu mengambil inisiatif yang pertama, dan kasih selalu menuntut pengorbanan. Pengorbanan apa aja? Mungkin pengorbanan waktu kita, pengorbanan hati kita, pengorbanan mental kita, kesabaran kita, semuanya pengorbanan. Dan aku tahu kalau 3 hal ini tidak mudah, tetapi untuk kita yang sudah menerima kasih agape itu sendiri dari Tuhan, ya, kita manusia, kita yang kita bilang kita iman sama Tuhan, kita bilang aku percaya sama Tuhan, kita tuh udah menerima kasih itu dari Tuhan. Kasih agape itu udah kita terima. Dan kalau kalian belum menerima itu, mungkin kalian belum sepenuhnya percaya sama Tuhan. Mungkin kalian belum sepenuhnya beriman sama Tuhan. Tapi untuk kalian yang bilang aku beriman sama Tuhan, udah merasakan kasih Tuhan, guys, kita udah merasakan kasih agape itu. Dan kasih agape itu yang akan memampukan kita untuk mengasihi orang-orang sekitar kita. Ya. Kasih Tuhan itu yang akan memampukan kita untuk melakukan 3 hal ini, yang kita bisa bilang aku berani untuk mengasihi. Ya.
Karena kalau misalkan dengan kita sendiri kita nggak mampu, tapi karena kasih yang udah kita terima itu, yang udah kita rasakan itu, yang akan memampukan kita untuk melakukan 3 hal ini, 3 challenge ini. Ya, challenge mana yang paling sulit untuk kalian? Apakah kasih ada sebuah keputusan yang tidak boleh ada external factors yang akan mengubah hal itu? Ataukah kedua, kasih selalu mengambil inisiatif yang pertama, ya, inisiatif untuk berubah, inisiatif untuk memaafkan, inisiatif untuk sabar, inisiatif untuk apapun itu, ya. Ataukah yang ketiga, kasih selalu menuntut pengorbanan. Dan kita tidak bisa melakukan ketiga hal ini tanpa kasih dari Tuhan itu. Karena itu aku selalu encourage kita semua untuk selalu dekat sama Tuhan. Mungkin kita udah bosen dengarnya, tapi ya it's as simple as that sebenarnya. Simple as that. Tetapi hal yang sulit adalah melakukan hal yang simple, hal yang kita udah tahu. Dan aku berdoa supaya kita bisa berani untuk mengasihi. Kita love their tema bulan ini bisa kita terapkan dalam kehidupan kita. Amin. Mari kita berdoa. Kami berterima kasih Tuhan karena firman-Mu yang boleh kami dengar hari ini. Hamba-Mu berdoa supaya kami boleh berani untuk mengasihi, karena kami sendiri sudah merasakan kasih itu dari Tuhan. Dan kasih yang daripada-Mu itu, sang sumber kasih itu, yang akan memampukan kita untuk bisa mengasihi orang-orang di sekitar kita. Dan kasih itu juga akan memampukan kita untuk berani untuk mengasihi meskipun sulit. Meskipun ada 3 steps tadi yang sulit, tapi bersama dengan Engkau Bapa, kami bisa melakukannya. Dan sebentar kami juga akan mengakhiri ibadah hari ini. Dimanapun kami berada, Engkau jaga kami, Engkau sertai kami. Di dalam nama Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Oke guys, see you next week. Semoga next week bisa onsite, tetapi kita terus lihat week by week. Oke? God bless you all.